WIM itu sebenarnya Jok, kalau yang gue denger ya, 2 harian ini turun, itu kayaknya menurut gue bukan karena fundamental deh. Menurut gue ya, karena yang gue denger kayak ya ngomongnya apa ya, kayak ada influencer atau apa kayak gitu. Nah dia bilang jual WIM, nah kayaknya satu gengnya tuh pada ngikut semua, itu yang gue dengar gitu. Nah gue namanya ya kita nggak usah ngomong di sini lah gitu. Lagian itu kan jual itu haknya dia gitu kan sebenarnya kan. Nah itu ya karena dia jual, dia rilis kayak notes atau apa kayak gitu. Nah karena itu makanya harganya turun. Nah memang yang gue baca-baca ada orang kayak bilang, wah ini apa karena WIM-nya mau jual apa treasury stock-nya ya kayak gitu ya. Tapi menurut gua justru company mana mau jual treasury stock. Satu, kayaknya nggak mungkin jual ke regular market gitu kan. Kayaknya nggak ada deh. Gue dengar setahu gue nggak ada yang jual treasury di apa regular deh. Terus kedua juga mereka mana happy juga kalau lihat 2 hari ini ARB kayak gini kan Jok. Jadi sebenarnya menurut gue WIM itu turun lebih karena itu sih. Karena ada yang gede keluar gitu kan dan lumayan berpengaruh sepertinya ya mungkin diikutin gitu sama apa geng-gengnya. So menurut gua sih WIM sih turun sih bukan soal ini ya, soal fundamental ya. Fundamental yang kayak lu bilang apa growth harusnya masih oke gitu kan. Ya cuma apa ya karena ada flow issue ya makanya turun gitu. Nah valuationnya jadi menurut gue jadi sebenarnya agak menarik lagi ya di harga apa sekarang ini kan harga yang pas kemarin sempet itu ya WIM turun yang pas 3 bulan 4 bulan lalu tuh yang pas apa gedungnya katanya mau diambil itu kan turunnya juga ke level-level sini lagi gitu. Jadi valuation wise harusnya udah apa balik normal lagi nggak overstretch kayak kemarin gitu kan. Dan kalau orang bilang oh karena cukai naik ya cukai emang tiap tahun hampir selalu naik juga bos gitu kan sebenarnya gitu. Jadi kalau ada alasannya cukai sama alasannya WIM jual treasury stocknya kayaknya menurut gua nggak ada tapi lebih ke flow itu kelihatan banget gitu karena kemarin pas turun kita cek apa mungkin gedungnya benar-benar disita atau kayak gimana atau apa nggak ada nothing with that gitu loh jadi kayaknya pure karena flow issue jadi menurut gue sebenarnya WIM di harga-harga sekarang sih untuk tactical buy short term harusnya sih interesting ya gitu ya sebenarnya kalau dengan asumsi yang keluar itu udah beres gitu. Oke, kalau si yang heboh ini tadi gue sempat bahas di awal juga sektor farmasi itu dia. Nah, cuman permasalahannya seberapa sustain sektor ini bakal bergerak? Apakah benar-benar akan oh ternyata COVID naik biar terus saham ya, tapi ternyata banyak yang ya sorry to say maksudnya meninggal terus ternyata sahamnya turun lagi. Nah, apakah seperti itu? Menurut gua kalau sektor kesehatan ini bisa dibilang short term movement aja kali ya Jok ya. Apa kita nggak ngeliat kayaknya COVID yang kali ini bakal variannya gue lupa lagi namanya apa tuh varian baru lagi itu ya kan itu J apa lagi tuh gue juga nggak ngerti itu kayaknya kalau ngeliat dari death rate atau kayak gimana juga bisa dibilang sangat sangat kecil ya walaupun yang gue baca di berita tuh kayaknya ada 2 yang meninggal itu pun ada bawaan gitu Jok. Jadi bukan karena si COVID yang ini gitu. Jadi menurut gua more likely lebih ke short term aja kali ya. Dan harusnya sih sebenarnya kita udah bisa prediksi lah ini bakal masuk ke Indo ya Pak. Karena kan 2-3 minggu lalu kan yang di Singapura Malaysia naik gitu kan. Ya otomatis kita yang tetangga sebelahnya gitu ya pasti kena. Dan kalau gue baca sebenarnya kasus hariannya juga belum yang sampai tinggi-tinggi sampai gimana gitu kan ya apa ya paling puncaknya seperti biasa 2 sampai 4 minggu lagi kan katanya apa yang kesehatan gitu kan habis itu selesai yang paling penting menurut gue death rate sih Jok gitu loh apa kalau death rate-nya nggak tinggi dan harusnya nothing to worry lah menurut gue ya gitu jadi ya sebenarnya kalau yang main saham-saham kesehatan ya lebih menurut gue ke sentimen base aja kali ya gitu. Nah, ini pertanyaan Abdullah nih kayak hari ini kan ada debat cawapres. Menurut lo, kalau dari yang kemarin kayak debat pertama cawapres, itu oke, ada responnya nggak sih di market? Terus sekarang yang kayak cawapres, apakah orang nunggu gitu dan ada responnya lagi atau penilaian sih dari debat-debat itu nggak? Ya, kita sebenarnya ini ya kita nggak mau bahas politik ya teman-teman ya karena kan it's a personal view gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalau ditanya apakah market punya view-nya sendiri gitu ya, maksudnya mostly investor punya view-nya sendiri, maksudnya kira-kira siapa yang menang?
sekarang konsensus market udah punya lah kurang lebih siapa yang akan menang gitu kan, maksudnya nebak dari hasil survei dari apa segala macam udah punya konsensusnya seperti apa gitu kan. Nah tapi kalau apa ngelihat dari debat kemarin apakah langsung ada direct impact atau apa, menurut gua enggak ya gitu, karena ini Jok, semua juga harus apa akan ngelihat programnya masing-masing. Jadi menurut gue sekarang semua orang lagi ngeliatin nih capres satu ya kan programnya apa. Nah orang mulai mapping nih kalau sampai satu yang menang saham apa yang naik. Nah capres dua kira-kira kalau ini menang saham apa yang oke. Capres tiga kalau menang saham apa yang naik, juga di mapping semua gitu. Nah tapi balik lagi kan market juga punya probability nya sendiri kan, market juga bisa ngelihat kira-kira dari antara tiga ini yang bisa menang siapa nih, buat satu putaran atau dua putaran, ya market mungkin akan lebih betting ke barang-barangnya itu gitu. Tapi kalau lu tanya directly apakah ada impact dari debat kemarin terus kayak marketnya langsung apa, menurut gua sih apa enggak ya Jok ya gitu, karena apa yang gua tahu sih rata-rata sih even sampai today masih, kalau kita ngobrol sama orang-orang market ya, rata-rata sih ngeliatnya masih akan ada dua putaran gitu loh. Jadi kita akan bisa dibilang sampai Juni lah ya, Bang. Ya, putaran kedua di Juni ya, setahu gua ya, gitu. Oke ya sih, nggak besoknya nggak langsung ada perubahan apa sih. Sebenarnya sih ada itu ya. Gitu. Kan mulai mapping nih, contoh, misalnya, oh katanya ada yang mau susu gratis, ya kan, atau apa, nah orang mulai mapping. Oh, kira-kira ini kalau naik, emiten susu ini bakal kebanjiran rezeki nggak ya, atau apa. Ya orang mulai mapping-mapping aja, baru di mapping lah per sektor. Tapi untuk make movement apa segala macam, menurut gue market belum lah ya, menurut gue. Meskipun market ya udah mulai nebak-nebak lah kayaknya menang ini, but you know in politics anything can happen kan, apalagi kalau udah dua putaran dan first round ini tight ya kan, di second round kan hasil bisa beda ya menurut gua gitu. Mhm. Nah, oke itu agree. Ini yang apa sih bahas cuan bisa 100.000 gak nih? Parah nih. Sebenarnya grup Barito gimana Bill? Sekarang mungkin agak konsol lah kalau misalnya dalam pergerakannya. Tapi menurut lo ini memang awal dia dulu masih ada chance ke depannya, atau mungkin udah ya udah di sini aja sih. Sebenarnya mungkin targetnya kan brand belum sih. Ya, ya sebenarnya kalau lu tanya ya secara fundamental gimana, tolong jelasin secara valuation apa segala macam, itu gua ngobrol-ngobrol orang pun gitu ya, itu semua kayak udah lu jangan nanya itu dah pokoknya gitu kan. Pokoknya sekarang lu lihat ya kan, ini kira-kira mau dibawa ke MS-nya sukses apa nggak, udah semua udah pada rata-rata ngomongnya kayak begitu gitu, pada bilang ya company-nya good atau apa gitu. Tapi kalau ditanya soal valuation udah pada kayak oke, don't ask about the valuation gitu kan, pokoknya kita ikutin aja apa gamenya gitu kan. Nah jadi memang kalau untuk di saham ini ya menurut gue Jok ya, di grup yang satu ini kalau lu mau pakai valuation klasik gitu ya, itu kayaknya nggak bakal ini deh, apa lu ketemu ini murah, PE-nya semua nggak ada yang 10 ke bawah ya kan, book value-nya juga biasa kayak gitu kan, jadi nggak bakal masuk gitu kalau lu ngelihat dari ini. Jadi ya kalau kalian merupakan penganut aliran fundamental banget gitu kan, dan di stock may not itu nggak cocok buat kalian. Tapi kalau kalian trader ya kan, bener-bener swing atau apa, bener-bener baca apa chart apa segala macam, dan di stock is for you gitu. Karena kenapa? Liquidity ada. Tapi seperti yang selalu kita apa bahas gitu ya Jok ya, sama Hans gitu kan, sama Glenn sama yang lain juga, main barang grupnya Om yang satu ini ya kan, apa kalau lu buy and hold, lu gak lihat layar, gua rasa bisa cuan lebih gede daripada lu buy lu liatin tiap hari. Karena itu saham biasa Jok gitu kan, kalau kita liatin di kantor gitu kan, setengah jam dia naik, setengah jam nanti dia turun, waduh abis itu 1 jam kemudian dia tarik lebih tinggi lagi apa segala macam. Itu kalau lu ngeliatin layar terus, lu bisa tempted untuk udah take profit dulu lah apa segala macam kayak gitu. Nah malah gue lihat temen gue yang udah dia beli anteng-anteng aja, dia nggak liatin tiap hari apa segala macam, malah lebih gede dia cuannya main. Gue tanya kenapa kok bisa, ya gue nggak liatin gitu kata dia, karena waktu itu gue sempat ngeliatin gitu kan, apa wah volatile banget gitu. Jadi memang
saham grup yang satu ini kalau lu mau ngomong soal valuation, apalagi pakai valuation klasik kayak PE, PBV, apa segala macam itu nggak bakal masuk. Just like pas ada nih di India Jok, kalau lu inget yang awal tahun ini kan, kalau lu lihat itu ada nih green apa segala macam, lu kalau mau pakai kalkulator apapun valuation nggak bakal ketemu yang masuk ke apa ini. Jadi ya you just follow aja gitu. Kalau memang dia apa ibaratnya pantai dansanya ya kan masih apa hidup gitu lampunya, ya lu tetap di ruang pesta aja gitu. Tapi lu harus tahu kalau misalnya kayaknya udah tanda-tandanya pestanya kayaknya udah mau kelar nih apa segala macam, ya lu harus exit gitu. Jadi jangan pernah apa ya nyalain sahamnya gitu atau grupnya gitu. Pas turun nyangkut nyalain owner apa segala macam. It's your choice gitu kan untuk beli barang yang sebenarnya valuation-nya ya lu udah bisa jawab sendiri lah kayak gimana kayak gitu loh. Jadi ya just use for trade lah menurut gua gitu sampai masuk MSCI. Harus lincah lah ya intinya. Oke, si Meta ini kan berarti sekarang udah RPS dong. Dia over 250. Berarti teman-teman yang punya barang kan nggak mau ya, dia modelistik berarti harus ikutan. Jadi kayak pemegang gitu, nggak bisa dijual juga anyway. Nah, betul. At current point mungkin kalau beberapa ada yang apa ya gitu yang bilang dia kayak setuju, I don't know sih, tapi hasilnya maksudnya kan bisa juga ya, nggak ngaruh juga ya. Pandangan lu dengan harga 250 itu apa atau gimana tuh Bill menurut lu? Memang kalau kita mau jujur ngomong gitu ya Jok ya, harga 250 kalau kita cek ombak gitu kan, kita lihat mungkin grup-grup, kita ngobrol sama orang-orang atau orang-orang terdekat kita lah, ya kan yang punya Meta atau apa, kita ngomong kalau ditanya harga 250 cengli nggak? Iya pada bilang semua sih ekspektasi apa? Semua minimum 322 ya, yang high yang apa bulan Oktober ya kalau nggak salah kayak gitu kan. Nah tapi ya bagaimanapun harga 250 yang keluar, again terlepas dari orang bilang, wah ini harusnya menghargai dong pemegang saham yang beli 322 apa segala macam. Aturan tertulisnya begitu gitu loh. Yang penting dia lebih tinggi dari 90 apa? Lebih tinggi rata-rata 90 terakhir, ya udah gitu loh. Jadi memang kalau dibilang apakah deal ini memuaskan, of course. Kalau gue liatin dari teman-teman yang pegang Meta rata-rata ya ada bilang 250 ini sebenarnya jauh di bawah ekspektasi karena mereka punya ekspektasi sebenarnya minimum yang 322 itu kan, tapi ternyata kalau udah 50 ya tapi mau gimana gitu kan. Tadi RUPS sudah disetujui gitu kan, berarti periode tender itu akan dibuka mulai tanggal 10 Januari ya kalau nggak salah ya, sampai tanggal Februari pertengahan, paymentnya tanggal 21 Februari tuh gue ingat banget. Dan anyway gue pun ikut gitu kan Jok. Jadi gue juga merasakan teman-teman gitu. Kalau teman-teman ada 250 gimana gitu kan. Ya di down pas kemarin Jumat. Kan Jumat kan kemarin kan si Pak Basrinya udah bilang kan, keluar malam ini. Gue juga nge-refresh tuh sama Karel. Kita tungguin juga nih harganya berapa nih. Yang udah kebayang di otak lu kan, wah 350 ya kan. Siapa tahu gope gitu atau apa kan. Begitu kalau 250 apa ini apa kayak gimana nih ya kan. Tapi cek ke website ya si Meta bener 50 ya sudahlah, mau apa gimana lagi kayak gitu loh ya, hitung-hitung aja apa ya lu kayak apa ya deposito tapi lebih tinggi dikit aja. Cuma memang itu berlaku untuk orang yang beli di bawah 250 kan ya. Kalau yang beli di 83 300 ya gua bisa merasa nah itu pasti apa merasa kayak duit gua dikunci gitu kan, ternyata dibelinya di bawah lagi kayak begitu kan ya. Tapi anyway semua orang kan punya pilihan Jok. Kalau nggak mau jual juga nggak apa-apa kan sebenarnya kan, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Karena kalau gue lihat-lihat ada aja yang berspekulasi, oh ini berarti mau di go privatein, berarti ini pasti labanya nanti bakal gede nih gitu kan, mendingan kita hold aja siapa tuh dapat dividen gitu kan, kayak SCPI atau apa kayak gitu kan ya. Tapi again apa kalau menurut gue mungkin yang wise ya mendingan ikutin aja gitu, karena bisa aja Meta bisa cuan gede kan nanti ke depannya, bisa aja. Tapi kalau sampai 5 tahun lagi ya kan, 6 tahun lagi atau berapa gitu kan ya nggak tahu. Apalagi kemarin yang rata-rata ngomel pas di suspend kan
pada bilang, wah jadi gue nggak bisa main saham PP gitu kan, nggak bisa naik apa 100% atau apa segala macam. Ya, jadi menurut gue terlepas gimana pun keputusannya, ya maybe the wise one ya ikut aja gitu loh, tender ya 250 mau gimana Jok gitu. Nah sama ini Bill, di awal nanya Win sebenarnya itu ke harga oil kan mulai balik lagi karena ya jalur hijau tergang harga naik. Ini Win kan sempat turun hampir 300 tuh sekarang, tapi udah kepala 400 lagi. Dilihat-lihat sih lumayan kayak mulai ya, tapi volume mungkin masih so-so aja. Menurut lo Q4 masih on track bahwa secara EPS-nya dia ada potensi lebih besar dari Q3 gitu? Last week kebetulan kayaknya Willy apa macam kita ada ngobrol sama apa emiten yang OSP gitu kan, termasuk Wins apa gitu kan, kita tanya gimana nih dengan oil sekarang lagi turun atau apa, ada impact nggak sebanyak ke rates gitu kan. Nah ini dijawab ya, ini gue bacain juga ya salah satu apa notesnya ya, mereka bilang mereka nggak ngeliat direct impact pengaruh oil price ke rate kata mereka, karena yang paling penting harga oil itu stabil di 70 sampai 90-an. Dan mereka ngeliat charter rates itu bakal continue to maintain naiknya, meskipun kenaikannya akan lebih gradual di 2024-2025. Terus dia bilang, apa kita nanya gitu kan, demand kayak gimana gitu, karena kita mau tahu kan demandnya kayak gimana, karena supply kita tahu supply-nya limited, tapi demand yang penting gitu kan. Nah dia bilang apa bro, dia bilang Tidewater aja yang OSP paling gede di dunia sekarang lagi mulai masuk ke blok di Indonesia untuk ngerjain job gitu. Jadi even Tidewater yang OSP paling gede di dunia sekarang mulai masuk ke Indo untuk ngerjain proyek di kita gitu. Jadi memang nunjukin bahwa demand-nya masih ada, sampai lu harus ngambil dari luar kan Jok gitu loh. Apalagi Tidewater biasa kerja di Middle East sama di North America gitu kan. Jadi katanya sekarang jadi emiten OSP gampang, katanya tinggal pilih mau kontrak yang jangka panjang tapi harga agak murah, itu di India gitu katanya, itu ada. Oh mau pilih-pilih yang short term tapi harganya lebih bagus, itu aja gitu loh. Jadi apa dia bilang apa kemarin itu yang Q3 itu purely karena maintenance time mereka masih tinggi aja gitu loh, apa maintenance cost-nya gitu. Tapi overall secara growth atau apa sih no problem sih kalau dari kita ngobrol gitu sih Jok. Oke, sambil kita pantau volumenya juga. Oke, nah ini pertanyaan friend ke Gocap apakah bakal tidak lama? Mana tahu. Kalau ke Gocap friend Gocap ya? Ya. Oh, oke. Selama sih enggak. Lihat best choice itu lebih ke Indosat ya kemarin. Iya. Telco sih, makanya dulu kita selalu bilang kan, even ada merger Excel sama Friend, menurut gua kita lebih baik Excel-nya Jok gitu daripada Friend-nya, itu menurut gua kan gitu. Kayak kalau ditanya bakal lama apa enggak, apa it's hard question ya untuk dijawab gitu, karena lama apa enggaknya setiap orang pun beda gitu kan. Mungkin buat trader yang harian di suspend meta sebulan aja udah lama banget kayak sahabat gitu kan rasanya kan. Buat orang yang sudah terbiasa di Friend mungkin apa diem 6 bulan pun mungkin ya lama-lama banget gitu ya. Cuma menurut gua sih tergantung di mergernya sih nanti gitu. Kalau kata Cico Ai, gue pikir kalau nggak merger ya tapi maksudnya nggak bisa nyak, gue pikir gitu bacanya. Oh ya, kalau nggak merger ya bisa tidur ya, benar Cico Ai, apa bisa tidur sahamnya. Nah bedanya yang apa sahamnya tidur, yang sahamnya nggak tidur, nah itu kayak begitu tuh kalau gitu. Jadi it's bad merger. Ya benar, yang nggak punya yang nggak bisa tidur. Nggak tidur gitu loh. Oke, ini banyak pertanyaan juga dari awal tadi Goto. Kalau Goto bilang kan 82 sampai 95 bisa di-tag. Mainnya kan lumayan, kalau bisa dapat banyak lah di situ bolak-balik. Nah, tapi kalau secara fundamentalnya kan udah banyak dibahas juga lah ya, positif gitu kan since TikTok. Tapi kalau menurut lo, Bill, apakah ini juga masih perlu US yield gitu bahwa akan turun lagi lebih bagus lagi gitu untuk naik, atau sebenarnya sekarang belum ada sentimen untuk sektor tech lagi? Ya, sebenarnya kalau lu tanya ya apa tech kayak gimana nih segala macam kayak gitu kan, menurut gua kalau lu mau lihat Goto tuh kayak gimana, lu tetap harus benchmarking keluar Jok, menurut gua ya. Yang paling menurut gua metode yang paling benar gitu ya.
deal sama TikTok kemarin, menurut gua, meskipun orang bilang valuation Tokped-nya agak turun gitu, tapi in terms of deal sebenarnya ini bagus banget menurut gua ya. Karena kenapa? Dia future dilutionnya nggak ada gitu loh, udah stop di 25 gitu kan. Dan kita tahu TikTok mah kalau soal bakar atau promo atau apa mah itu mah udah paling inilah. And then dari sistem mereka punya namanya algoritmnya itu juga pasti oke gitu. Jadi sebenarnya dari sisi ini ya memang bakal ada non cash loss kayak gitu kan. Tapi dari segi deal sebenarnya oke. Nah tapi kalau untuk harga saham ya kan, balik lagi Jo, kita harus lihat juga apa yang di luar kayak gimana kayak gitu kan. Lo harus lihat sih kayak gimana ya kan, Grab kayak gimana segala macam kayak gitu kan. Karena apa gimana pun orang tetap akan ngeliat benchmarking relative valuation kan kayak gitu loh. Nah jadi tetap lu harus lihat ke kompetitor kayak gimana gitu. Malah tapi menurut gua dengan adanya deal Goto ini sama TikTok itu, yang bisa diuntungin justru turunannya dari si Goto gitu kan, atau gitu kan. Nah itu menurut gua yang bisa diuntungin kalau sampai ternyata di paymentnya atau apa semua masuk situ. Nah itu dia justru bisa jadi yang positif gitu. Jadi daripada ngeliat di high level Gotonya, menurut gua it's better di Artonya sih menurut gua gitu. Ya itu again itu Yugo doang ya gitu. Karena menurut gua Goto ini ya quite volatile ya sebenarnya gitu. Jadi menurut gua better di Arto aja gitu. Ya, mungkin GoTo tuh ada seller juga tuh yang kayak Banyak kan yang punya jok kan bisa dibilang kan di sini kan gitu loh. oke, nah ya benar tadi artinya seperti itu kan ya, karena semakin gede potensi growing si Artonya sendiri gitu. Nah, tadi terakhir nih pertanyaan mungkin tadi tender udah, sekarang yang Tebik itu kan tapi tidak fully absorb ya. Jadi lu mau submit berapa ya yang keserap mungkin cuma 10% gitu. Jadi kalau yang punya bawah ikutan aja juga gitu ya. Karena kayaknya Betul. Cuma sepertinya nggak 100% nih teman-teman. Kalau kayak Meta kan the company will take all your shares gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya seperti biasa gitu. Paling cuma berapa puluh persen atau apa. Jadi kayak pro-rate lah gitu ibaratnya gitu. Jadi beda teman-teman kalau ini. ya. Nah, sama terakhir yang ngejar-ngejar dividen. Daro tuh ada pembagian yang 8%-an, BRI tadi mau bagi 1,5%. Jadi akhir tahun interim yang bagi-bagi dividen ya incar aja. Kalau misalnya mau cari sesuatu yang aman ya udah aja. Ya, begitu. Ya, kalau teman-teman mau cari yang aman atau apa, ya menurut kita sih Adaro oke ya, sebaiknya karena dividen gede. Tapi balik lagi teman-teman, jangan sampai kalau teman-teman itu price profile trader, tapi yang diincar dividen. Nah, itu salah tuh, karena kenapa? Biasanya besoknya habis dividen itu turun sesuai jumlah dividennya juga kan, mirip juga gitu loh. Jadi ya kalau buat investor nggak apa-apa kejar. Tapi buat yang trader, dividen bukan kata yang harus dikejar sih menurut gua. Oke, kalau sepekan ke depan Bill sebelum akhirnya Senin Selasa depan juga libur tuh Natal. Marketnya menurut lo berarti something big yang di luar atau sebenarnya udah mulai holiday mode, udah sebenarnya nggak ada pengaruh sampai nanti awal tahun lagi. Nah, sebenarnya market Indonesia menurut gue sekarang simple job gitu kan. You have Om Prayogo punya barang gerak, you get market yang rame kayak gitu kan. Nah kalau kayak misalnya lagi ada yang disuspend kayak gitu atau ya volume menurun. Tapi contoh simple hari ini aja gitu ya, BRPT-nya naik, tepiannya naik, tapi tapi kan market lu bisa lihat kan volumenya udah tinggal 9T. Biasa kalau barang Om PP main ini kan kalau 1-2 minggu lalu transaksi bisa sampai 11T atau berapa T gitu kan. Nah kalau tadi ya berarti memang udah mulai ada aktivitas yang berkurang nih sekarang di market gitu. Jadi ya memang kita nggak bisa expect market rame-rame kayak gimana gitu kan. Nah tapi possible nggak ada kayak window dressing di blue chip atau apa minggu depan? Ya menurut gue bisa-bisa aja gitu. Apalagi kalau ngelihat ya again ini
dari sisi kacamata gue aja yang ngeliat ya, rata-rata return reksadana yang gede itu minusnya sekarang antara -2, -1, ya kan, -3 atau +1 kayak gitu kan. Nah, kalau mereka mau window dressing untuk up dikit, ya bisa aja gitu to bring the performance positif ya. Tapi kalau udah -5% ke atas ya udah bobot lah. Kalau itu apa yang mau di window dressingin lagi, udah tinggal sisa berapa hari, tinggal 3 minggu depan 3 gitu ya. Yang sisa 6 hari nggak bisa. Tapi buat reksadana gede yang -1%, 2%, it's still possible for them untuk nge-push gitu. Oke, nah berarti ya teman-teman lihat aja ya tadi beberapa pilihan di video ini trading lihat ya masih tadi beberapa yang udah sepi dibeli juga kayaknya agak percuma ya untuk sampai nanti awal tahun baru lagi refresh lagi ya berarti Desember juga kita bisa ngomong sebenarnya ada yang kayak gini ya. Oke, kalau gitu kita lihat aja market ya happy juga buat teman-teman Merry Christmas juga belum gitu kan karena kita berjumpa lagi nanti Selasa 2 minggu lagi atau lebih gitu ya jam 2024 gitu. 2024. Oke, bye-bye semua teman-teman. Thank you, Bill. Thank you, Doc. Thank you semua teman-teman.